Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai sistem komputer, ya. Sistem komputer materi pelajaran di kelas 10 TKJ, baik TKJ 1 maupun TKJ 2. Ya, perkenalkan yang belum kenal mungkin, nama saya Andir Prasetyo Skom, guru di SMK Negeri 1 Masjid Raya. Oke, yang pertama langsung saja, apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling menghubungkan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi suatu kesatuan yang terhubung satu dengan yang lainnya yang membentuk suatu tujuan, itu yang dinamakan sebuah sistem. Nah, kalau komputer itu apa? Komputer adalah sebuah perangkat keras yang istilahnya yang memberikan instruksi-instruksi yang diberikan oleh nantinya oleh hardware yang menghasilkan suatu output, ya. Kalau sistem komputer itu apa? Berarti suatu sistem adalah elemen-elemen yang terkait yang menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer, ya. Jadi di sini ada elemen-elemennya, nanti terkait dengan elemen, ada elemen perangkat keras, ada perangkat lunak, dan selain itu software. Tujuan pokok dari sistem komputer yaitu untuk mengelola data menjadi sebuah informasi. Itu sudah sangat jelas sekali ya. Tujuan pokoknya yaitu mengelola informasi mengelola data menjadi suatu informasi. Jadi untuk selanjutnya yaitu komputer itu diklasifikasikan ya, dalam beberapa hal. Jadi ada jenis data yang diolah, kemampuan komputer, ukuran fisik, bidang masalah. Jadi ada di jenis data. Jadi data nanti ada data apa saja yang kita olahkan itu, terus kemampuan seperti core ya. Jadi core i5, core i3, core i7, ya, atau core i7. Nah, itu termasuk kemampuan. Ukuran fisik ya, jadi kayak laptop, netbook, PC, itu tergantung ukuran fisik. Dan bidang masalahnya, nanti bidang masalahnya tergantung software yang digunakan. Ya, yang pertama yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Jadi untuk data yang diolah itu ada dua jenis komputer, yaitu yang pertama adalah data digital dan yang kedua ada data analog. Ya. Jadi data analog itu apa? Data yang digunakan untuk penelitian kualitatif atau data yang berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena tertentu yang biasanya sulit atau tidak bisa diukur. Dan sedangkan untuk data digital itu apa? Data digital adalah yaitu data yang kuantitatif, ya, data numerik, data statistik, data grafik. Jadi dia lebih kuantitatif. Selanjutnya adalah ada komputer hybrid. Jadi komputer hybrid itu adalah penggabungan antara komputer analog dan komputer digital, ya. Tuh. Keduanya. Jadi dia bisa melakukan keduanya. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan. Tentunya ya. Ada small scale komputer, berarti kecil ya, kemampuannya sangat kecil, medium scale komputer, large scale komputer. Dan ada secara fisiknya ada mini komputer, ada mikro komputer. Klasifikasi yang tiga yaitu berdasarkan bidang masalah. Ya, jadi special purpose komputer, ada general purpose komputer. Oke, nanti kita lanjutkan selanjutnya konfigurasi. Nah, ini jadi tiga komponen utama dalam sebuah sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan firmware.
Jadi ketika perangkat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Contoh, ada orang tidak ada software tetapi tidak ada perangkat keras. Nah, mana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan. Berikut juga ada hardware-nya ada, orangnya ada, tapi tidak ada software-nya, berarti tidak bisa digunakan. Jadi satu dengan yang lain bisa berkaitan. Tetapi kalau sekarang ada hardware dan software saja, itu bisa, tetapi tetap dari segi ininya adalah yang mengoperasikan awalnya adalah brainware. Jadi hardware itu adalah perangkat keras, ya, perangkat fisiknya secara fisiknya, dan software adalah perangkat lunak. Jadi kita bisa merasakan manfaat yang kita rasakan, tetapi tidak bisa kita raba. Itu yang namanya software. Jadi perangkat tersebut itu sudah tidak bisa kita lihat, ya maaf, bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita pegang, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya, seperti itu. Kalau brainware ini adalah orangnya, itu ya. Mungkin itu dulu klasifikasi komputer. Nanti kita lanjutkan. Mungkin kita nonton video dulu, kita nonton video cara kerja komputer, ya. Hai teman-teman, kembali lagi di Komputer dan Jaringan Dasar Project. Kali ini kita memasuki materi ketiga yang membahas tentang prinsip dan cara kerja komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja komputer. Let's start learning. Nah, seperti inilah konsep dasar cara kerja komputer. Pertama, ada user yang memasukkan perintah. Input device yang digunakan user untuk memasukkan perintah. CPU melakukan pengolahan data menjadi informasi. Output device menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Dan akhirnya, informasi hasil pengolahan data diterima oleh user. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan dan amati ilustrasi berikut ini. Dan selamat menyaksikan. Ketika kamu mengklik tombol pada mouse akan mengirim informasi kepada komputer tentang posisinya. Ketika klikan mouse tersebut diterima, maka akan dihandle oleh BIOS. BIOS ini bertindak seperti mata, telinga, mulut, dan tangan dari komputer. BIOS ini menyediakan jalan untuk berinteraksi dengan environment, tapi juga berfungsi sebagai buffer untuk menjaga CPU tidak terlalu panas oleh distraction. Dalam hal ini, I/O system memutuskan bahwa klikan mouse cukup penting. Jadi, I/O system tadi mengenerate interrupt kepada CPU. Kerja CPU adalah men-fetching instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Jadi, ketika kamu mengetik dengan sangat cepat, seperti 60 kata per menit, CPU mem-fetching dan mengeksekusi mengenai instruksi per detik. Instruksi untuk memindahkan kursor pada layar, untuk menjalankan jam pada desktop, internet, memanage file di hard disk, dan masih banyak perintah lainnya. CPU komputer adalah multitasker. Program untuk semua yang CPU lakukan, khususnya program pada mouse, clock watch, internet, radio, dan huruf yang dikirimkan keyboard. Masing-masing program ini dibuat dan ditulis oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti manusia, seperti Java, C++, atau Python. Lalu program itu dikompil menjadi lebih kecil dan menyimpannya dalam bentuk bit 1 dan 0 dalam memori. Ketika CPU melihat pada address di mana program disimpan dan mengirim request pada memori subsystem untuk instruksi yang tersimpan di sana. Instruksi yang dieksekusi dengan cepat, tetapi ini bukan akhirnya, karena CPU mempelajari bahwa perintah mouse tidak hanya tentang gerak, tetapi tentang mengklik tombol yang ada di layar. Dan dapat dikatakan bahwa banyak program terlibat akan sebelum tombol pada screen ditekan. Jadi, hanya contoh sederhana, mengklik mouse berarti mengunjungi seluruh komponen penting dalam arsitektur komputer, peripheral, BIOS, memori, dan banyak lainnya.
Teman-teman, itulah proses cara kerja komputer, khususnya proses ketika melakukan klik pada mouse. Bagaimana pendapatmu? Nah, materi 4. Materi lengkap pembahasan ini dan tugas materi 3 terdapat pada video yang bisa dilihat dengan klik link pada deskripsi di bawah ini. Serta jangan lupa di like ya, komen, dan subscribe. Selamat belajar dan ya, itu tadi penjelasan mengenai cara kerja komputer. Jadi anak-anakku sekalian, media pembelajaran ini mungkin sekian dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak mengenai sistem komputer tadi. Nanti silahkan komen di bawah video deskripsi ini ya. Jadi silahkan komen mengenai yang pertama, komputer itu terdiri dari 3 komponen utama. Jadi 3 komponen utama. Silahkan sebutkan komponen tersebut. Jadi, sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen utama. Silahkan komponen utama 3 komponen utama tersebut silahkan disebutkan di komen di bawah ini ya, di video di bawah ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Semangat belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.